Penunjukan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dinilai menjadi strategi Presiden Prabowo Subianto memperbaiki blunder komunikasi publik yang selama ini acap terjadi. Dengan memilih loyalis, Prabowo dinilai akan lebih mudah menyampaikan program pemerintahannya kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto kian serius membenahi komunikasi istana. Satu persatu orang dalam plus kepercayaan mengisi posisi penyambung lidah negara. Salah satunya Angga Raka Prabowo yang kini turut diterjunkan dengan menduduki kursi yang sebelumnya milik Hasan Nasbi. Ditempatkannya Angga menggantikan Nasbi tentu bukan tanpa alasan. Dengan memilih loyalis, Prabowo dinilai akan lebih mudah menyampaikan program pemerintahannya ke rakyat, serta meminimalkan resiko blunder komunikasi. Jadi langkah ini merupakan sebuah penyederhanaan yang kompleks ya, sekaligus menandakan bahwa memang ada masalah hambatan komunikasi antar Presiden dengan PCO yang tidak bisa ditangani. Sehingga selain memberhentikan pimpinannya, juga Presiden mengeluarkan film yang harus ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditayangkan dipasang di bioskop. Di kancah politik, Angga Raka dikenal sebagai loyalis Gerindra. Bergabung ke Gerindra sejak 2008, Angga pernah menjabat Wakil Sekjen, Ketua Badan Komunikasi, hingga menjadi tangan kanan Prabowo di bidang media dan komunikasi. Kesetiaannya kepada Prabowo mengantarkan Angga dipercaya sebagai sekretaris pribadi. Selama musim kontestasi, Angga pun selalu didaulat mengisi pos komunikasi. Hingga pada akhir jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo, Angga kemudian diangkat sebagai Wakil Menteri Kominfo. Jabatan yang kemudian berlanjut saat Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI. Kini dengan menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga tercatat merangkap 3 jabatan. Angga masih menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, serta menjabat Komisaris Utama PT Telkom. Di posisi barunya itu pun Prabowo menginginkan Angga memperkuat komunikasi pemerintah. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu, suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan. Ada satu hal yang tidak kalah penting, apa itu profesionalisme, apa itu orang-orang yang dapat dipercaya, apa itu orang-orang yang bisa menuntaskan, yang bisa memahami apa yang menjadi keinginan, cita-cita, mimpi, kehendak dari presiden atau dari pemimpinnya. Nah, mungkin ini salah satu pertimbangan kenapa ada beberapa orang, tidak semua tentu, ada yang memang sudah lama bersama dengan beliau. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Bukan semata-mata kebetulan saja orang itu kebetulan dari Gerindra. Tapi lebih dari itu adalah orang-orang ini yang diyakini oleh beliau bisa membantu melakukan percepatan. Tidak cukup bagi Bapak Presiden hanya terbaik, tidak cukup hanya terbanyak, beliau ingin tercepat. Namun, apa tantangan Angga Raka memimpin Kepala Badan Komunikasi Pemerintah? Apalagi hampir seluruh kementerian memiliki juru bicara dengan kebijakan masing-masing. Kita tidak akan bisa menyaksikan bahwa BKP ini, Badan Komunikasi Pemerintahan, itu menjadi satu-satunya pintu tempat keluarnya informasi pemerintah. Sebab kalau harus merangkum pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kementerian itu susah. Bukan karena para menteri sudah terbiasa punya panggung dan nyari panggung, tapi juga karena setiap menteri sudah punya humasnya, juru bicaranya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya paling banter BKP hanya bisa melakukan satu, mengelola pernyataan resmi pemerintah
menjalin hubungan dengan media, dan harapannya mudah-mudahan itu bisa mengatrol citra pemerintah di mata publik. Berbagai catatan memang mengiringi perjalanan komunikasi pemerintahan Prabowo selama hampir 1 tahun pemerintahannya. Prabowo pun sempat mengakui bila komunikasi istana masih butuh perbaikan. Dari kelembagaan, pemerintah sebenarnya tak kehabisan wadah komunikasi. Selain Badan Komunikasi Pemerintah yang dulunya bernama PCO, masih ada kantor staf kepresidenan yang juga kerap bicara ke publik tentang program-program pemerintah. Ada pesan dari Jenderal Teddy untuk lebih KSP membantu komunikasi program-program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Jadi kita nanti insya Allah akan membantu KL-KL yang ada, tupoksi-tupoksi yang sudah dikerjakan misalnya oleh PCO nggak jalan sendiri, tetapi seperti KSP juga akan ikut membantu. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program prioritas Presiden, maka kemudian kita mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa-apa manfaat dari masing-masing program. Nah, itu nanti disampaikan, dikomunikasikan. Jadi kita bukan hanya ke dalam, artinya membantu KL-KL untuk bisa memperbaiki kinerja program secara demokratis, tapi juga insya Allah komunikasi nanti keluar juga agar dipahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Di tengah cepatnya informasi dan menjamurnya berita bohong, berbagai program baik dari pemerintahan pun memang acap kalah populer. Kehadiran Angga Raka sebagai orang kepercayaan Prabowo tentunya diharapkan bisa memberi komunikasi efektif, strategis, dan responsif ke publik. Di dalam sebuah negara demokrasi, komunikasi itu kan nggak satu arah, tapi dua arah gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan atau pesan satu arah, tapi juga bisa menyerap aspirasi yang menjadi kekhawatiran publik. Karena apa yang kita lihat di akhir Agustus kemarin itu kan sebenarnya sebuah akumulasi ya dari kesusahan atau komplain yang dimiliki masyarakat yang kemudian seringkali ditanggapi secara agak ngasal gitu kalau boleh dibilang, dan mungkin tanpa empati gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini yang fungsinya diperluas tidak hanya sebagai juru bicara kepresidenan, tapi juga kalau saya baca itu mengkoordinasikan komunikasi mulai dari kantor presiden, KL, bahkan hingga ke level daerah, itu mudah-mudahan pesannya lebih dapat disampaikan dengan baik. Diakui berhasil atau tidaknya pemerintahan Prabowo Subianto di mata publik sangat tergantung dari cara komunikasinya. Apalagi antar menteri masih kerap tak padu menyampaikan kebijakan sensitif yang bersinggungan dengan rakyat.